dalam tata ruang kita itu tidak secara eksplisit dikatakan Pemanfaatan. peruntukan Peruntukan. ruangnya buat masyarakat berpendapat rendah. Buat perumahan ya, tapi tidak secara jelas dikatakan situ bahwa ini untuk orang miskin gitu, enggak. Jadi perumahan aja. Sehingga ketika harga tanah naik, ya naiklah semua. Kalau kita bisa mengalokasikan itu untuk MBR, kan mungkin kita bisa tahan ini. Iya. Kenaikan harganya NJOP-nya kan. Nah, jadi tata ruang kita menurut saya, kalau saya mau ngomong sedikit keras, belum berpihak kepada MBR dalam konteks perumahan. Sobat Panangian, saya mengundang sobat saya, seorang yang sangat senior di bidang perumahan. Beliau adalah Wakil Ketua Housing and Urban Development Institute yang didirikan oleh teman saya, Julfi Syarif Koto. Hampir 10 tahun beliau ini sudah ada di sana. Dan tentu saja pengalamannya di Kementerian Perumahan, di PUPR, dan di Bappenas, khusus tentang perencanaan kota. Saya akan bincang-bincang tentang bagaimana pemerintah ke depan yang akan datang untuk lebih mudah mengeksekusi program-program perumahan yang dicanangkan, yang sudah diserahkan dokumennya ke KPU. Nanti ketika menang, maka tugasnya adalah untuk mengeksekusi apa yang sudah dipropos. Terutama tentang perumahan ya. Membangun 2 juta rumah di kota. Itu yang saya lihat. Yang baru ya, yang sebelumnya belum ada. Membangun 1 juta rumah di kota, yang 500.000 di suburban, yaitu namanya rumah tapak. Yang rumah murah seharga 160 juta. Kemudian 500.000 rusunami dan rusunawa. Rusunami, rusun milik, dan rusunawa, rusun sewa. Nah itulah yang menjadi hasil-hasil bincang-bincang kita nanti untuk bagaimana pemerintah bisa mengeksekusi itu. Nah siapa lagi tamu saya ini kalau bukan Oswar Mungkasa. Selamat datang Bung. Anda sangat sibuk nih, begitu mobile dari satu kota ke kota lain ya kan. Nih, sebagai karena akhir tahun aja. Oh iya. Tapi sebagai expert yang sudah bisa dikatakan sudah berapa puluh tahun itu? Saya pegawai negeri 32 tahun. Ah, itu dia. Tapi enggak semuanya mengurusin perumahan. Iya betul, tapi enggak lari dari perencanaan kan? Oh iya. Iya, wilayah perkotaan. Pernah daerah juga 4 tahun. Oh iya. Oh. Saya pernah jadi deputi gubernur. Oh. DKI. Iya ya, deputi gubernur DKI. Ya, oh iya ya. 4 tahun ya. Berarti selama 32 tahun udah campur-campur lah itu. Iya, di pemerintah juga, di LSM juga. LSM itu apa? The Hood Institute oh, kan. Iya, oh iya. Bisa dibilang LSM, bisa dibilang. Ya memang ya. Organisasi non pemerintah. Iya. Nah, kita sedikit bincang-bincang mengenai persoalan apa sih yang paling krusial di bidang perumahan. Karena kalau kita lihat ya, kalau saya mengamati ya, dulu pembangunan rumah kita sampai Pak Harto itu kapasitasnya itu sampai 197.000. Tapi setelah pemerintah berganti ini beberapa presiden nih, ya yang baru 200.000 itu hanya Pak Jokowi aja. Tapi selama 25 tahun loh, ya hampir 15 tahun lah. Nah, sebenarnya apa sih persoalan yang paling utama? Ada berapa persoalan kira-kira? Yang pertama sebenarnya sejak tahun 70 ke sini ya, kan pertumbuhan kota sangat melesat ya. Yes. Salah satu jadi disebabkan oleh perkembangan teknologi ya. Teknologi semakin tinggi sehingga orang membangun makin cepat kan. Oh iya. Jalan sekarang itu bisa seminggu sudah berdiri. Itu kemudian menurut saya nih, termasuk juga banyak ditemukan inovasi-inovasi, itu membuat kemudian kota menjadi sangat menarik bagi penduduk. Bagi semua penduduk, semua orang lah ya. Jadi kota itu kayak orang kayak laron ngelihat cahaya gitu ya. Nah, sehingga
urbanisasi menjadi sangat tinggi kan, pertumbuhannya tinggi sekali. Jadi sudahlah pertumbuhan penduduk Indonesia enggak terlalu tinggi tapi lumayan ya. Walaupun cuma berapa persen, enggak di bawah 1 sekarang kalau nggak salah. Ya, Tetapi ya, sedikit satu lah. ya, tetapi kan kali 200 juta kan itu jumlah yang besar. Dan itu semua bertumpuk di kota. Jadi istilahnya kalau kita banding zaman dulu mungkin nggak fair juga. Kalau zaman dulu kan urbanisasi belum sedemikian seperti sekarang. Sekarang ini karena urbanisasi sangat tinggi, jumlah orang yang pindah ke kota sangat besar, itu yang kemudian menekan kepada permintaan perumahan salah satunya. Iya dong. Dan itu sulit dipenuhi. Kenapa? Ini saya kasih contoh bagaimana urbanisasi demikian besarnya. Jakarta itu setiap tahun kedatangan 200 sampai 300 ribu orang. Iya. Itu orang datang ya, habis Lebaran. Orang datang ke Jakarta. Belum pertumbuhan alaminya Jakarta ya. Nah, jadi bisa dibayangkan Pak. Bapak misalnya sebagai pengembang bisa nggak bangun dalam setahun 300 ribu buat 300 ribu orang kan sulit. Kenapa sulit? Kalau saya kan perencana kota Pak, saya akan bicara mengenai tata ruang. Ya. Dalam tata ruang kita itu tidak secara eksplisit dikatakan peruntukan ruangnya buat masyarakat berpendapat rendah. Buat perumahan ya, tapi tidak secara jelas dikatakan situ bahwa ini untuk orang miskin gitu, enggak. Jadi perumahan aja. Sehingga ketika harga tanah naik, ya naiklah semua. Kalau kita bisa mengalokasikan itu untuk MBR, kan mungkin kita bisa tahan ini. Iya. Kenaikan harganya NJP-nya kan. Nah, jadi tata ruang kita menurut saya, kalau saya mau ngomong sedikit keras, belum berpihak kepada MBR dalam konteks perumahan. Jadi ada yang melesetkan Pak Habibie dulu, tata ruang sudah berubah menjadi tata uang. Mungkin ya. Iya, dilihat dari sudut pengembang. Tapi kalau saya nggak kebagian. Nah, jadi itu Pak. Jadi dari sisi tata ruang. Karena nggak dialokasikan, akhirnya tanah menjadi sulit kan buat orang miskin. Sulit dalam arti alokasinya, sulit dalam arti nilainya. Biaya yang harus kita keluarkan untuk membeli tanah untuk orang miskin kan menjadi tak terkendali. Karena dia liberal kan, bebas. Ya, siapa yang kuat dia yang menang. Iya, dia yang menang. Pemerintah selalu terlambat. Tahu tanahnya sudah dipakai orang dan seterusnya. Nah, yang kedua tadi, jadi tanahnya kemudian sulit kita dapatkan. Yang berikutnya tentunya dari sisi itu kan dari sisi supply-nya. Nah, dari sisi pembiayaan keterjangkauan orang miskin juga bukan ya MBR lah ya, itu juga sulit karena skema-skema yang ada kan skema formal, Pak. Oh iya, Pak. Sementara realitanya informal lebih banyak. Lebih banyak. Bukan berarti dia nggak punya uang juga. Mungkin uangnya aja yang nggak hari ini besar, besar kecil, nggak stabil ya. Nah, itu yang kemudian juga mereka nggak bisa masuk pasar perumahan karena mereka nggak punya jaminan. Mungkin punya, tapi kadang-kadang suratnya aja nggak jelas kan. Nah, jadi ini yang kemudian membuat rumah yang ada pun itu belum tentu juga bisa diisi karena yang mau ngisinya ini nggak punya kemampuan finansial yang cukup, bukan karena dia nggak mampu kadang-kadang, tapi tidak bisa masuk ke dalam pasar perumahan. Pasar perumahan kita masih dalam konteks pembiayaan yang formal. Yang informal belum berkembang, Pak. Padahal banyak. Nah, sebelum lebih jauh nih, ini menarik sekali nih. Mengenai tanah dulu ya, sebelum masuk ke soal informal dan informal dari segi konsumen. Tadi mengenai tanah, pertanyaan yang mendasar adalah, mengapa pemerintah tidak membuat suatu aturan sehingga tata ruang itu memang seperti dibuat untuk berapa persennya untuk rumah menengah ke bawah misalnya. Kenapa mereka nggak berani pemerintahnya? Saya sendiri orang pemerintah nggak jelas juga, Pak. Karena di dalam beberapa kesempatan sebenarnya kita pernah beberapa kali mendorong ya. Mendorong agar kemudian ada keberpihakan dalam konteks tanah ya. Dan di luar keberpihakan itu ada kejelasan. Ya, maksudnya berpihak dulu, aturannya dibikin. Ya, itu maksudnya. Itu sepertinya tidak ada seperti itu. Nah, saya juga tidak mengerti seperti apa.
Walaupun kemudian memang ada langkah-langkah pemerintah, misalnya tanah-tanah milik pemerintah dipinjam pakaikan ya, untuk membangun rumah-rumah untuk MBR kan. Ada beberapa skema-skema, tapi sebenarnya yang paling inti nggak dilakukan. Ya, Harusnya kan ya, itu ya. ya udah ini buat MBR selesai udah. Ya, Terus kita kemudian gitu. kita freezing, ada namanya Ya. land freezing di Eropa udah biasa. Pokoknya tanah-tanah untuk publik NJOP-nya kita tahan. Ya kan, kalau perlu kita beli ya tanah-tanah orang-orang itu kan, kita beli aja. Jadi land bank. Iya, jalan bank. Nah, bank tanah kan bisa aja itu kita lakukan. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan bank tanah yang ada sekarang ini juga nggak itu yang dilakukan. Enggak itu. Nggak itu Dia hanya dia beli tanah-tanah menertibkan. HGB. Iya. HGB yang entah di mana itu. Iya, kan. dia hanya seperti lebih menertibkan itu. Iya, HGB. Bukan punya target untuk mensupport, bukan. Walaupun ada BP3 ya. Apa itu? Itu badan Percepatan ya. Tapi kayaknya juga belum jelas. Ya, karena kan kembali ke basic. Persoalan yang paling fundamental kan ketersediaan lahan. Iya. Nah, jadi kalau memang itu yang fundamentalnya, yang lain-lain itu apa fungsinya pun itu nggak akan bisa efektif. Iya. Loh, barangnya aja langka gitu ya. Kalau saya sih melihat tadi di tata ruangnya aja. Kalau sekarang kan kita karena nggak punya tanah terus melakukan langkah konsolidasi vertikal ya kan buat dapat tanah gitu ya sehingga dapat ruang yang lebih banyak. Tetapi sebenarnya menurut saya alokasikan aja di tata ruang di dalam EDTR itu alokasi buat MBR selesai. Iya. Ya kan? Kita bisa land freezing, tidak perlu kita keluarkan uang dulu, ya kan? Tetapi karena NJOP-nya nggak naik, ya artinya memang pemilik tanahnya ada dua hal ini. Dia bayar pajaknya murah, tetapi juga jualnya jadi murah. Iya dong. Tapi kan kadang-kadang tanah itu kosong belum dia pakai juga. Jadi mungkin yang perlu kita lakukan adalah dibeli aja gitu untuk tidak. Saya suka bilang tidak mensolimi pemilik tanahnya. Kan? Iya dong. Iya. Kan. Jadi dari awal sudah ditunaikan tanahnya. Kalau saya sih menurut saya itu tadi, kalau keberpihakan kita kepada mereka MBR itu ya dengan di tata ruangnya. Iya. Karena yang berikutnya itu kan cuma rekayasa konsolidasi lahan vertikal, pinjam pakai tanah, itu kan rekayasa kita untuk membuat tanahnya tersedia kan. Nah, tapi itu kan pasti terbatas itu. Yang mana? Iya, yang rekayasa. Iya, yang rekayasa itu pasti terbatas. Iya, dan sulit. Konsolidasi lahan vertikal di Indonesia belum ada yang berhasil. Belum ada yang berhasil, yang besar-besaran ya, mungkin kecil-kecilan. Kemudian pinjam pakai juga itu banyak masalah. Seperti kemudian teman-teman PU bikin apa SKBG itu? Ya, SKPD. SKB yang apa SKB ya? Saya lupa. Yang bangunan tanahnya terpisah dari ini. Dari bangunannya ya. Itu juga masih masalah kan. Kan aturan-aturannya kan belum nyatu kan. Iya. Antara regulasi yang ada tuh belum sama masa Undang-Undang bangunan kan 50 tahun. Aset Pemda tiap 5 tahun dievaluasi. Jadi belum sinkron ya. Sinkron. Idenya sih bagus. Ya. Nah, jadi kalau misalnya DKI saja tidak melakukan itu, ya pasti daerah lain juga tidak akan ada yang mau meniru kan. Artinya kalau mau dimulai tata ruang terus dari Jakarta. Ya. Jakarta sendiri belum secara eksplisit, tapi gini, ada keberpihakan Jakarta. Kalau nggak salah ada overrule-nya, jadi dikatakan bahwa sepanjang peruntukannya itu pemanfaatannya untuk MBR, rusun, maka walaupun dia berada bukan di tanah untuk perumahan, diperbolehkan. Hanya dua yang nggak bisa, seingat saya, daerah militer dan kendaraan besar sama RTH. Yang lain dia boleh sepanjang untuk rusun. Tetapi ya tadi tanahnya mahal ya tetap aja kan sulit. Iya. Ya sulit kan, nggak mungkin tanah pemanfaatan perdagangan itu jadi kan malah lebih mahal. Kan? Iya. Jadi itu yang dilakukan oleh DKI, seingat saya itu. Tapi bukan. Iya. Jadi artinya gini, kalau DKI aja tidak punya inisiatif, dia tentu kan karena melihat ada masalah. Mungkin DKI juga nggak bisa juga Pak, karena aturan nasional kan. Aturan RDTR-nya kan tidak seperti itu. Iya, itulah maksud saya. Itu suatu hal lain lagi kan. Tapi kan artinya
ketidakpedulian negara melalui pemerintah itu yang membuat prospek pembangunan rumah murah itu akan menjadi makin sulit. Ya sulit kan, Ya, tanahnya nggak ada. ya. Nah, oke. Saya punya gagasan sebenarnya kalau dilihat dari kasus-kasus pembangunan rumah murah seperti Kalibata City misalnya. Dulu kan dijual cuma 150. Iya. Tapi karena tidak ada sistem yang menjamin Ya, pembelinya itu adalah sasaran, ya tetap orang yang sama gitu ya. ya akhirnya orang lain. Bahkan fungsinya udah berubah. Ya, Nah, jadi solusinya apabila pemerintah, contoh nih pemerintah yang saya katakan tadi yang mau membangun 1 juta rumah untuk landed house 500.000, kalau itu kayaknya ada masalah tersendiri lah. ya itu masalah lain lagi. Ya, Lahan pertanian. ya itu lahan sawah Ya, dilindungi ya, dan ya, segala ya, macam lah. ya. Itu ada tersendiri. Tapi kalau kita bicara urban housing dulu ya. Nah, saya punya pandangan bahwa kegagalan mensuplai kepada yang berhak itu karena tidak ada aturan langsung yang dibuat pemerintah untuk menyalurkan kepada yang berhak. Dibandingkan contoh seperti SDV Flats di Singapura. Kan dia sendiri kontraktornya, dia sendiri yang mengadakan. Oke, katakan swasta udah sangat populer di Indonesia ya. Bagaimana kalau pemerintah yang mengadakan, tapi pemerintah membeli dari pengembang dengan harga tertentu yang disepakati, lalu pada saat yang bersamaan pemerintah menjual kepada konsumen. Sebenarnya kan begini, kalau kita bandingin sama Singapura agak sulit karena Singapura kan 90% tanahnya milik pemerintah. Ya. Indonesia kan enggak. Nah, tetapi gini, salah satu yang selalu jadi alasan kita adalah pemerintah nggak punya uang untuk membangun rusun ya. Memang ada yang namanya availability payment. Availability payment itu kayak pemerintah minjem KPR gitu. Jadi pemerintah minjam ke swasta, swasta bangunin, pemerintah nyicil 15 sampai 20 tahun. Kita tidak memperhitungkan pengembalian karena memang bukan itu ininya kan. Yang penting dibangun dan jadi. Nah, tapi itu juga kan terbatas karena kan ya kayak kita juga kan kita boleh nyicil rumah juga nggak mungkin tiba-tiba 6-7 rumah kan. Ya kan maksimal mungkin 1 atau 2. Nah, jadi itu juga kemudian terbatas. Nah, jadi tetapi memang menurut saya sekarang kan lagi dikembangkan pembiayaan alternatif, Pak. Oh. Nah, pembiayaan alternatif itu gini, yang sebenarnya pemerintah juga nggak perlu repot-repot gitu. Sisa sistemnya aja dibangun. Yang pertama, dulu kan biasa orang bilang CSR kan. Itu udah lewat lah. Ada yang namanya wakaf tunai, Pak. Jadi wakaf itu kan biasanya aset ya. Kalau orang Islam itu kan saya menyerahkan tanah saya untuk rumah gitu ya. Ini nggak wakaf tunai. Jadi saya punya uang 20 miliar, saya wakafkan untuk bangun rumah. Tapi hanya boleh buat rumah. Nggak boleh buat yang lain. Jadi ada kayak pooling fund ya. Kira-kira gitu. Di Turki udah biasa, Pak. Orang bangun jalan itu pakai itu wakaf tunai. Itu juga kan bisa kita coba sebenarnya. Jadi khusus untuk MBR ya, kita nggak bicara sama Iya. Itu juga bisa, Pak. Jadi bisa kita coba juga bagaimana menggerakkan dana-dana dari masyarakat. Banyak sebenarnya. Wakaf. Itu bisa. Dan komite wakaf komisi atau komite wakaf Indonesia udah mendorong itu. Cuman ya sampai sekarang sepertinya ya tadi aturannya masih nggak tahu juga saya persisnya seperti apa. Tetapi idenya bahwa pembiayaan alternatif itu ada sebenarnya di luar gitu. Yang kemudian yang kedua, kalau DKI kan terkenal dengan ini Pak, namanya Transfer of Development Right kan, yang KLB, KLB dinaikin. Atau kalau di TOD itu namanya Land Value Capture. Itu juga bisa sebenarnya. Metropolitan di Indonesia kan ada 10. Itu bisa menggunakan itu juga. Nah, tapi entah kenapa pemerintah mungkin berada di zona nyaman ya, pemerintah daerah termasuk suka susah keluar dari kebiasaan menggunakan KPR dan seterusnya. Jakarta itu Bapak tahu nggak di Daan Mogot, di depan Masjid Hasyim Asy'ari.
Itu kan ada 4 tower kalau nggak salah. Ya. Itu 20 lantai kalau nggak salah, 16 sampai 20 lantai. Itu buat MBR, Pak. Ya mungkin bukan MBR yang buat agak di atas ya. Itu green building. Dan dananya dari mana, Pak? Ini kan dana dari kompensasi Kompensasi dari? swasta. Karena dia dapat kenaikan KLB, sebagian diambil, bangun itu kan bisa, Pak. Sebenarnya bisa. Dan menariknya, karena yang bangun itu adalah pengembang, kualitasnya lebih bagus dong, Pak. Karena ketika dia menyerahkan ke pemerintah daerah, ada appraisal independen. Oh, untuk Menilai apakah benar nilainya segini, apakah kualitasnya bagus dan tidak. Jadi kita terima barang dalam udah bentuknya bagus. Kalau Bapak lihat itu kan bagus, Pak. Beda sama rusun-rusun yang biasa kita Nah, itu disewakan. disewakan, rusun awal. Kan itu lumayan, Pak. Oh iya. 4 tower kali 20 lantai kalau nggak salah. Ya 400-500 Unit. unit kali 5 ya 2.500 orang lah. Wih, ya. Kan lumayan, Pak. Iya, tipe berapa tuh? Tipenya saya lupa tipenya, Iya. tapi kayaknya 36. Oh, Karena itu 36 bagus. luar biasa itu. Bagus, Pak. Nah, dan pasti bagus yang membangun pengembang, nggak mungkin lah jelek. Kan kalau dia jelek kita nggak terima. Ya artinya kompensasi dengan cara kompensasi kan masih banyak juga sebenarnya yang bisa digunakan pemerintah. Banyak, Ya? Pak. Kan aturan, bahkan DKI itu maju banget, Pak. Pergub DKI tahun 90 itu sama Pergub DKI tahun 92, saya lupa nomornya, mengatakan pembangunan di atas daerah perencanaan di atas 5.000 meter persegi, 20% dari unitnya harus dialokasikan untuk MBR. Cuman nggak jalan itu, Pak. Lumayan sih beberapa. Yang itu yang Jalan Mogot kan itu, Pak. Ya tapi kan karena enforcement-nya nggak kuat, Iya. iya kan, dari gubernur ke gubernur ya. Contohnya lah, yang gubernur paling galak lah, nggak berani dia. Dia hanya menghimbau. Iya. Loh, kan kebetulan saya dulu ikut. Iya. Tapi kalau Jalan Mogot kan terbukti, Pak. Oh iya, bukan. Ini loh. Saya marah gini. Aturannya ada. Itu maksudnya. Ya, bahwa itu nggak jalan, bisa enggak. Jadi menurut saya ya sisa goodwill-nya aja, Pak. Iya, tapi lebih banyak nggak jalannya, Pak. Jadi artinya kalau dia rela, sukarela jadinya. Sebenarnya kan izin dari tangan, Ustaz. Kan itu kan izinnya kan, ini nggak kita keluarin kalau dia. Iya, tapi kan maksudnya kan ini loh, piutangnya Banyak. banyak. Sehingga ketika diterapkan ke yang baru, Ya. kecuali kalau memang mau tegasannya, oke yang lain lupakan, ya. Tapi saya lihat begini, ini utang nih 10 ya, ada yang baru 2 kewajiban. Yang terjadi adalah utangnya tetap aja 10 terus. Yang dibayar yang 2 itu. Iya, Tambahan-tambahannya aja yang dibayar. Ya itu dia. Tapi Jadi lumayan, Pak. iya Pak, tapi kalau untuk suatu kepastian hukum itu perlu dilakukan. Perlu. Ya. Kalau menurut saya sudah ada yang bisa jalan, berarti bisa sebenarnya. Sisa law enforcement aja. DKI memang piutangnya banyak. Itu dia Pak. Banyak, Pak. Ya, jadi ya kalau itu diterapkan, itu bisa menggantikan seperti apa yang Bung Oswara mengatakan tadi bahwa keberpihakan pemerintah ada. Iya. Sebenarnya kalau dieksekusi itu udah jelas. Iya. Jadi pengembangnya nanti yang melihat sendiri di mana. Iya. Nah, jadi tata ruangnya nggak terlalu perlu di fix jadinya. Udah terserah kamu wajibnya mana. Iya. Nah kalau seperti di Singapura itu sangat. Singapura kan 90% tanahnya pemerintah. Iya, di Malaysia juga kuat. Iya. Karena kan SPB ya. Ya, jadi artinya balik lagi, ini aturan ini harus mengikat. Kalau saya melihat sebenarnya skema-skemanya banyak. Ya. Sisa mungkin goodwill-nya aja. Mau nggak gitu kan? Mau nggak dia force yang pakai law enforcement ya. Skemanya banyak kok. Kemudian ada skema-skema baru kalau mau dicoba bisa juga, nggak sulit. Banyak orang kaya yang mau nyumbangin uangnya, Pak. Itu dari wakaf tadi ya. Iya, dia bingung. Cuman ada satu, trust juga. Dia yakin nggak, ya kan? Ya, ini toto nanti belok kemana gitu. Iya. Tentu. Iya, tapi kan ada, ya kan sama dengan zakat aja, Pak, kan ada ini. Ya. Nah, kemarin saya bicara dengan seorang presiden direktur dari BUMN, sebuah BUMN yang menguasai TOD itu. MRT.
Iya. LRT sama LRT lah. MRT om. LRT dia kebetulan. LRT, oh. Nah, Oke. namanya Adikarya. Oh ini karya. Ya. Karena kalau di Jakarta yang diberi hak untuk mengelola TOD itu MRT. Eh, Pergub, ada pergub. ya, tapi ini dia mengelola stasiunnya itu. Oh iya, ya karena mungkin tapi menurut saya TOD itu harus bekerja sama karena kan kalau enggak sulit dia. Ya, Kan tapi di luar itu kan dikuasain pemerintah daerah kan. ya. Tapi intinya kan gini. Aturan dari pemerintah dalam radius 800 meter, ya. itu dimungkinkan dia mengembangkan sampai 4 kali lipat dari yang sekarang. Iya. Luar biasa kan? Insentifnya ada dikasih. Iya. Iya. Sementara yang ada itu dia sendiri menjual ke ke konsumen itu hanya dengan harga ya kurang lebih 15 sampai 17 juta semeter. Ya. Jadi kalau 30 meter ya cuma 500 kurang lebih. Ya. Nah, ini sangat affordable Ya. untuk masyarakat Jakarta. Ya. Ya. Pertanyaannya, kenapa saya tanya sama dia, kenapa pemerintah tidak, kan ini perusahaan negara, Ya. kenapa tidak involve untuk masuk ke pasar gitu kan? Karena bahkan nggak terdengar dia, saya bilang. Karena kalau pengembang swasta nggak akan mau menjual harga segitu. Ya, ya. Harga 2 miliar saja laku menurut pengembang. Ya. Ngapain dia pegang-pegang 500? Nah, karena saya lihat ada program pemerintah, bagaimana kalau pemerintah aja yang beli? Saya tanya beliau itu. Oh iya, lebih bagus dong. Maksudnya marginnya akan lebih rendah karena risikonya lebih Ya. lebih kecil, bahkan nggak ada risiko. Gimana kalau pemerintah yang beli dikasih DP 10%? Tapi Lah, kalau 500 juta per unit kan mahal juga buat pemerintah ya. Oh enggak, ini hanya supaya pemerintah mengeluarkan sebuah pengumuman untuk orang bisa antri, pasti antri, Pak. Di sini ada 2.000 unit. Tapi kualifikasi yang mau antri itu harus punya duit dengan cash flow-nya pengembang. Ya. Kita tanya sama dia, 18 bulan bisa, 24 bulan bisa, 36 bulan bisa dia. Bisa. Nah, diatur aja dengan bunganya sekalian. Nah, kita tanya, siapa yang mau cash? Lalu kita tanya BTN, mau nggak BMB? Sangat mau, kata dia. Ya, ya. Gimana kalau DP 10%? Nggak masalah, apalagi pemerintah bisa membantu subsidinya. Jadi balik lagi, pemerintah jauh lebih berperan apabila memang seperti tadi, goodwill-nya itu ingin. Ya. Jadi kalau saya tanya sama dia, udah berapa? 100.000 ada. Berarti kalau bisa dikembangkan 4 kali, 400.000 ada. Nah, hanya kata dia, kita perlu ke Pemda. Ya, ya tadi. Untuk memberikan kompensasi dan segala macam. Ya, ya. Pemda juga pasti mau lah. Insentif. Ya pasti mau lah. Apalagi sekarang Pemda DKI ada undang-undang baru kan, DKJ kan. Ya. Daerah khusus Jakarta. Artinya presiden yang akan menunjuk gubernur. Belum, Pak. Ya katakanlah belum. Tapi wacana itu sudah memungkinkan bahwa visi presiden nggak akan jauh dengan visi gubernur dalam hal merumahkan rakyatnya. Kalau lihat TOD, Pak, ini kan TOD ya. Ya. Yang di LRT itu kan belum TOD, Pak. TAD. Oh, TAD ya? Ya, Transit Adjacent Adjacent Development. Development. Jadi membangun di dekat stasiun. Ya. Nah, Jakarta sebenarnya sudah menetapkan 8 kalau nggak salah. 12 kata dia. 12 ya, TOD. Dan itu kan di pergubnya mengatakan itu dikelola oleh MRT yang mengelola. Loh, ini kan di sepanjang stasiun. Ya, MRT. Sepanjang MRT itu dikelola. Iya, okay. Bukan yang LRT. Iya. Yang MRT dikelola oleh MRT. Ya. Ya. Pengalaman menunjukkan bangun TOD itu kan memang tidak gampang. Kenapa? Kembali lagi, Pak. Yang nunjuk kawasannya pemerintah, yang punya tanahnya bukan pemerintah. Iya. Iya kan, Pak? Kecuali kalau TOD-nya daerah kosong ya, kayak IKN. Nah, itu mah gampang, Pak. Ini kan tanahnya Pak Pandangian, tanahnya siapa yang di situ. Itu kan sulit. Nah, sulitnya kenapa? Kan RDTR-nya mengatakan di TOD. Di dalam RDTR dikatakan harus ada UDGL-nya. UDGL itu PRK, panduan rancang Urban kawasan Design atau kota, Guideline, ya. yes. Urban Design Guideline.
Itu kan harus rinci. Nah, masalahnya sekarang yang kita lihat ternyata kan kemarin kita ngomong Pak di HUD. Baru 2 hari lalu. Ternyata UDGL-nya itu bukan UDGL konsensus kesepakatan, lebih UDGL-nya milik DKI atau MRT lah, saya kira. MRT. Jadi ya kan kebayang Pak, tanah-tanah dia kita cawe-cawe, ini TOD harus ini, tapi kalau dia nggak mau bangun ya nggak menarik Pak TOD-nya itu kan. Ya kan? Jadi, jadi harus bersepakat. Nah, jadi TOD itu harus kesepakatan, UDGL harus kesepakatan. Kita sepakat, kemarin kita lihat harus bersepakat. Semua pemilik tanah yang besar-besar khususnya di sana itu, termasuk juga pemerintah Pak, karena beberapa juga punya pemerintah tanahnya. Itu harus bersepakat. EDTR-nya jelas. Kapan membangunnya Pak itu harus sepakat. Iya. Ya kan Pak, kan kebayang Pak. Kalau trotoarnya cuma sampai situ sananya, ya kan masih belum dibangun kan, tidak mungkin seperti itu. Nah itu kemarin kita lihat kesulitannya itu bahwa UDGL-nya itu belum kesepakatan semua pihak. Ya. Jadi akhirnya tadi MRT bangun di sini, ya kan? Yang ini kalau kemarin contohnya Lebak Bulus, Points punyanya saya lupa Points punya siapa itu lupa kemarin. Di sini dia bangun sendiri, jadi masih sporadis. Kalau dia seharga untuk masyarakat menengah ke atas, memang kita nggak bisa berharap. Saya lebih concern kemarin dengan Pak Rizkan itu LRT station surrounding, gitu loh. Ya 1 kilometer kayak sepanjang biaya transportasi dari titik itu ke stasiun itu tidak lebih dari 15.000 nggak masalah. Ya. Tapi kalau contoh DKI Pak. Ya. Sebenarnya TOD DKI itu buat yang rusun murah itu ya, itu aman Pak. Ya, rusunawa ya. Kenapa? Karena kan aturan Pergub itu berlaku kan. Dan itu bisa lebih enforcement-nya lebih ketat kan TOD Pak. Kan itu kita kuasain kawasannya ya, bukan di luar TOD. Itu aman aja sebenarnya kan. Kebayang Pak kalau di situ kan banyak tanah-tanah swasta yang mau bangun, kita naikin KLB-nya kan terus dia kasih 20% dari jumlah total unit itu banyak Pak. Nah, cuman tadi kesepakatannya belum terjadi gitu. Kapan membangunnya, bagaimana membangunnya dan seterusnya itu belum jadi. Jadi banyak Pak, bisa banyak gitu. Dan law enforcement lebih mudah Pak karena itu kawasan ya. Iya. Bukan di mana-mana. Bukan di mana aja gitu ya. Nah, itu harusnya kok TOD ini bisa kita kembangkan dengan baik, bisa banyak tuh Pak yang rusunawa itu dan pemerintah nggak capek-capek banget. Kan? Ya, cuman memang rusunawa itu kan investasi jangka panjang. Iya. Kan dia harus menarik sewa yang murah. Itu satu masalah lagi Pak. Bahwa yang masuk belum tentu juga, yang masuk di situ penghuninya belum tentu yang berhak kan gitu. Tapi kalau itu kan bisa dibuat sebuah sistem. Iya. Ya misalnya ada lawyer lah. Iya. Lawyer kayak sekelas Pak Hotman Paris gitu. Contoh misalnya di dalam TAD lah namanya itu, yang LRT itu. Ya. Kita sudah studi di sana ada 2.500 potensi. Ya, 500 juta, 300 juta. Itu konsultan, ya mungkin dari ITB. Lalu kita tawarkan ke semua broker untuk menjualnya. Ya. Nah, pemerintah akan ikut juga memasang iklan gratis ya. Lalu si lawyer untuk memverifikasi siapa yang eligible masuk situ. Nah, sistemnya kan ada tadi pembagian 12 bulan pembayaran, 16, 18. Nah, kalau mau DP-nya cuma 10%, masuk bank. Nah, setelah nanti dilihat demand-nya dengan supply-nya match, tapi kalau boleh lebih besar demand-nya. Supaya apabila saya memberikan data yang tidak sesuai, bisa diusir. Langsung. Kan di depan Pak Hotman Paris. Pemerintah hanya memberi DP sama orang ini, sama si developer 10%. Hanya untuk dia yakin bahwa itu akan dibeli semua. Unit yang 10% itu. Misalnya 2.500, kita beli 2.500, tapi 10%. Ya, maksudnya memastikan aja kan. Hanya memastikan. Dan kita memastikan delivery-nya dan kualitasnya. Lalu si lawyer akan memverifikasi orang ini.
langsung masuk ke cash flow-nya sana. Jadi kita hanya servicing agent aja. Bahkan juga kita bisa berpikir kalau wakaf tunai itu kita gunakan untuk DP. Boleh. Bisa juga kan? Maksudnya kalau Oh, sangat boleh. ya, berpikir, Kalau udah pembiayaan alternatif, iya, udah nggak ada masalah. Banyak. Itu lembaganya harus dibuat, dikukuhkan. Tapi maksud saya, yang mau saya diskusi sama Bung Oswar, bahwa selama pemerintah tidak langsung memverifikasi dan tidak langsung mendidik atau mengedukasi masyarakat, selama itu pula masyarakat akan, semua orang yang kaya, dia pengen murah. Itu yang terjadi di Kalibata, itu yang terjadi di tempat lain. Walaupun dulu hak tanahnya dipermudah segala, nggak ada gunanya orang dikasih sama orang lain. Iya, Karena risiko dihinggapi dia. Iya. Sementara dengan DP kita 10%, risiko udah nggak ada di dia. Iya. Harganya lebih murah. Iya. Worst come to worst, ada orang yang tiba-tiba 2.500 available, ternyata 2.400, udahlah kita beli deh. Kita bikin rusunami, rusunawa. Tapi cuma 100 unit, nggak masalah juga. Jadi balik lagi, pemerintah seperti Bung Oswald tadi bilang, kemauannya itu harus, willingnya itu harus kuat. Harus lebih kuat. Ya, dan ya. Lebih berani mungkin. Kalau berani apa yang ditakutkan pemerintah? Loh, rakyat mana pernah bisa menjolimi pemerintah? Iya. Saya istilah saya aja, lebih berani. Karena saya melihat sebenarnya, saya kan di dalam pemerintahan. Iya, itu dia. Saya melihat keinginan itu ada. Cuman kayak nggak berani aja. Saya nggak tahu kenapa nggak berani. Itu aja. Nah, tapi satu hal, Pak. Tadi Bapak mengatakan edukasi masyarakat itu juga penting, Pak. Dan itu jarang dilakukan oleh pemerintah. Kan masih banyak masyarakat kita nggak mau tinggal di rusun, Pak. Iya. Itu kan mengurangi demand, kan. Nah, itu ternyata survei-survei banyak mengatakan banyak orang yang masih milih tinggal jauh di mana. Iya. Daripada dia tinggal di TOD yang di tengah kota Jakarta. Tapi ada tapinya. Iya. Kalau dilihat 2 miliar di sini 500, terpikir muter otak dia, Pak. Ya, ini barang langka. Ya. Makanya kalau disosialisasikan, luar biasa nih. Karena begini, Pak, kalau berhasil satu lot, satu titik, itu akan dimultiply oleh daerah-daerah. Baru nanti kita bicara mengenai land freezing gitu. Setelah ini dulu lah, setelah berhasil. Jadi yang disubsidi pemerintah adalah KPR-nya. Jadi kayak contoh misalnya, kalau tipe 21, orang baru lulus, ya bolehlah masuk situ. Rusunawa. Ya mungkin kalau gajinya dia 5 juta, ya 1,5 juta lah sewanya sebulan. Nah, tapi kita bilang sama dia, begitu you merit, nanti ada rusunami 32 dekat TOD, dekat TAD, jadi 32 kira-kira 500. Pasti mau dia. Jadi kita bilang, kamu sewa nggak boleh lebih dari 5 tahun. Ya, aturan begitu. Ya, habis itu kamu ke sana. Nah, kita bilang rusunami juga, kalau kamu itu harus bisa megang ini sampai 10 tahun. Lewat itu nggak boleh. Harus dilepas. Jadi kalau kita istilahnya housing carrier. Ya. Housing carrier. Nah, Ya. saya kira itu, Pak, solusinya. Jadi belum kepikiran, Pak, ke situ. Belum sampai ke situ. Maksudnya kita sadar ada housing carrier tapi masih dilepas, belum di dalam satu skenario gitu kan. Ya, paling tidak harus, Pak, karena begini. Karena kalau kita mau menyelesaikan tugas pemerintah sebagai sesuai undang-undang lah ya, untuk membangun sebuah generasi tangguh, kan ada minum susu, ada sekolah apa namanya, sekolah unggul, ada free cek kesehatan. Artinya kalau memang membangun generasi unggul 25 tahun yang akan datang, beliau ini pas lah. Udah tua, udah 25 tahun lagi udah tua. Justru bukan, maksudnya kan kan bonus demografi kan dia. Iya. Kalau yang di pinggir kali apa segala macam itu yang dibikin gubernur yang dulu, itu sudah lain sendiri lagi ya. Oh, itu lain pasal. Bapak tadi bilang bisa dibikin 2 lantai, bisa land consolidation, dan masa depan dia udah nggak ada. Mohon maaf nih. Tapi kalau namanya ini masa depannya, nah ini harus kita fasilitasi. Bukan berarti kita abai dengan itu, bukan. Itu loh maksudnya. Ya. Nah, jadi kalau diversifikasi ini market. Nah, jadi wakaf itu tadi bisa ke sana, Pak, wakaf. Iya, kalau wakaf sih yang. Kalau orang ini nggak butuh itu, Pak. Subsidi yang penting dari pemerintah. Sebenarnya kan ada subsidi uang muka kan. Justru itu. Cuman kalau produknya nggak ada, ya. Makanya kalau landed house saya nggak khawatir. Karena sudah ada suatu tumbuh culture
di mana pengembang akan melihat di mana lokasi yang Ya, tapi kan kalau di kota besar kan udah nggak mungkin, Pak. Loh? Landed house kan udah. bukan apartemen dong. Ya, apartemen ya. Mungkin. Kalau apartemen ya. Oh, Tapi kalau apartemen dong, apartemen dong, landed house kan udah apartemen. nggak mungkin. Kembali lagi tadi kalau saya tanya 100.000 di 12 titik itu, kalau di 5 kalikan lipat, dia kan beliau ini sudah 25 tahun di BUMN dan kerjanya itu dari dulu. Kebetulan kata dia. Nah, memang kerjanya rusun dari dulu. Nah, Sebenarnya ya tadi, kalau saya sih lebih melihatnya, kalau supply menurut saya nggak terlalu, apa ya, banyak orang yang sanggup mensuplai ya. Banyak orang yang sanggup mensuplai, tetapi tadi tanahnya nggak ada, ya kan. Iya. Kemudian di tata ruangnya juga nggak ada. Saya pikir kita harus berperang ya, bagaimana menyediakan tanahnya. ya, Kalau itu nggak ada, pembiayaan alternatif kayak apapun jadi sulit. ya. Tadi kan saya tanya dia, Hmm. kamu jual berapa? Hmm. 17 juta. Bagus tuh. Loh, dia kan perusahaan. Ya. Nah, saya tanya gini. Kalau saya langsung, negara langsung nego sama kamu langsung di 3.000 unit, bisa nggak kamu 16? Bisa, Pak. Nah, contoh. Berarti apa? Dia 25 tahun di situ. Pertanyaannya, dia itu bukan swasta. Hmm. Jadi kalau swasta-swasta kita bangun mindset seperti ini, terus Pemda, terus kita bersatu dengan Pemda, pemerintah pusat, harusnya lebih banyak masif, lagi, Pak. Gitu loh. Jadi sebenarnya begini, ada yang kita belum dorong, itu pemerintah daerah. Ya, betul. Masalahnya undang-undangnya mengatakan itu tanggung jawab pemerintah pusat. Itu yang Undang 23 kan Iya. lampirannya. Nah itu Pak jadi masalah. Iya. Itu sekarang lagi mudah-mudahan semua bersepakat untuk merubah lampirannya. Iyalah. Karena dengan demikian temannya banyak Pak. Iya 540 kabupaten. Iya, kalau pemerintah nasional nggak kuat lah Pak. Iyalah. Beli, iya kan. Daerah kan banyak, daerah kan cukup membuat BUMD untuk membangun itu kan. Satu, kedua, ujungnya nanti daerah harus hidup sendiri dari kapasitasnya. Iya. Jadi kalau kita lihat otonomi daerah yang belum berhasil sampai hari ini, capacity building. Ya. Ya, contoh misalnya lulusan ITS masuk ke sebuah daerah Pemda di bidang perkotaan, usianya 22. Sampai 60 dia di situ pasti, 38 tahun lagi. Tapi datanglah wali kota, sebentar ditangkap KPK, sebentar lagi loh. Berarti apa? Kesinambungan dari master plan kota itu nggak pernah menjadi agenda wali kota. Karena wali kota berpikir cuma 5 tahun. Ya. Sementara orang ini tadi 22 akan pensiun 56 tahun. 40 tahun dia di situ. Sementara wali kotanya ganti-ganti. Ya. Nah, yang paling menentukan arah kota itu bukan wali kotanya harusnya. Mereka ini loh yang bertanggung jawab. Jadi mereka ini justru memilih wali kota. Siapa yang bisa? Harusnya kan begitu. Ya, secara teorinya harusnya yang dipilih itu yang terbaik gitu. Kurang lebih itu juga yang terjadi kalau di Baca Pres sekarang kan. Iya. Masyarakat yang menuntut. Masyarakat juga yang panelisnya untuk gini-gini. Artinya semua hampir sadar kelemahan Jakarta, Indonesia ini sekarang di sini. Kemiskinan, apa. Harusnya daerah juga begitu, Pak. Iya. Jadi building capacity. Ya, cuman betul. Mungkin bukan building capacity dalam konteks SDM pemerintah, bahkan masyarakatnya, Pak. Dengan sendirinya, Pak. Iya. Karena kalau orang yang tadi dari ITS itu sudah bisa mensosialisasikan ke masyarakatnya, ada programnya, masyarakatnya udah dilibatkan. Ya. Nah, yang terjadi sekarang kan enggak. Nah, kan sekarang gini, Pak. Kan sekarang di dalam draft RPJPN itu, ada bahkan bab khusus, namanya kolaborasi. Ya. Menuju Indonesia, saya lupa ada panjang. Ya. Pokoknya intinya kolaborasi menuju Indonesia 2045. Nah, tapi memang kolaborasi itu dimaknai tidak seperti yang definisi operasionalnya. Nah, kolaborasi itu lebih dimaknai, saya istilahnya itu tokenism, Pak. Apa itu? Jadi ada namanya Arnstein. Arnstein itu terkenal sejak tahun 70-an, dia bikin ada 8 tangga partisipasi. Oh, ya. 2 tangga terbawah itu
tidak ada partisipasi, Pak. Ya. Itu istilahnya dicekokin, kamu pindah ya, Ya. tidak ada cerita. Gitu. Ya. 3 tangga di atasnya lagi itu yang kita sebut tokenism. Tokenism. Tokenism itu saya ajak Bapak, Cin dong, Ya. kasih saya masukan, Dialog. dialog. Ya, kalau beruntung ada dialog, kalau enggak Ya. sisa cuma masukan aja. Oh. Tetapi ketika ngambil keputusan, Bapak enggak ikut. Ya. Gimana saya aja. Ya, Itu tokenism, Pak. Tokenism. Bahkan di level tangga paling bawah itu enggak ada dialog, Pak. Iya Cuman, dong, ya. mana masukannya sini? Ya. Kalau yang agak atas tuh, itu ada dialog. Yang paling bagus kan yang level yang atas, Pak. Yang tangga nomor 6, 7, 8. Yang 6 itu kemitraan. Ya. Artinya ketika pemerintah menyusun kebijakan, Bapak ikut. Ya. Walaupun mungkin ya setelah perdebatannya keras gitu, akhirnya pemerintah yang mengambil Tanggung jawab. tanggung jawab keputusan, kan nggak apa-apa juga kan. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Itu tanggung jawab pemerintah. Sebenarnya kolaborasi seperti itu yang kita ingin tuju nantinya. Nah, sehingga yang Bapak bilang tadi capacity building itu akan sangat maju. Ya, contoh gini. Saya Menteri Perumahan Ya. dan Perkotaan. Nah, Lalu ada lembaga di bawahnya direktur atau direktorat kolaborasi tadi. ya. Tetapi tugasnya cuma satu. Bagaimana mem-fine tune otak-otak dari orang-orang yang ada sekarang dan visi dan misinya Ya. sama dengan kita di pusat. Ya. Sebagai orang yang peduli terhadap lingkungan. Kita lingkungan Indonesia, Ya. dia lingkungan daerahnya. Ya. Jadi kita bangun dia. Ya, contoh, kita minta paling cocok pola kotanya itu di mana? Oke, di Bangkok. Kita sekolahkan ke Bangkok. Bukan dia yang, kita yang sekolahkan. Ya. Untuk bukti bahwa kita yang ingin supaya dia berjasa untuk daerahnya. Ya. Nah, mungkin ada yang kita bikin di Australia, contoh, karena di sana atau di Jepang. Ya. Nah, jadi nanti kalau sudah terjadi selama 5 tahun kepemimpinan di kabinet, misalnya, dia itu sudah merasa seperti orang ahli kota. Ya. Karena memang dia juga dari ITS, dari ITB, ahli kota juga dia kalau dikasih kesempatan. Ya. Sehingga ketika ada wali kota baru, dia bilang, Pak, nggak bisa begitu, Pak. Wali kotanya juga bilang gini, pendidikan gua belum tentu lebih tinggi dari lu. Kira-kira gitu nih, Pak. Sekarang sebenarnya kan PUPR itu memperkenalkan, udah lama sebenarnya, ada forum, disebutnya sekarang forum perumahan dan kawasan permukiman, PKP. Ya. Itu sebenarnya forum di mana semua kita ini berkumpul di situ, bahkan bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Itu kan, Pak. Nah, tapi memang tadi, Pak, kesulitan kita forum ini di daerah belum bagus. Kenapa ya belum ada orang yang bisa kapasitasnya memadai, Pak? Iya, justru itu, Pak. Ya. Jadi yang bikin itu pemerintah pusat. Iya. Karena apa? Pemerintah pusat punya resources. Yang aneh ya kalau saya lihat ya, birokrasi kita, menterinya nggak mau membuat orangnya pintar. Oh gitu. Loh iya, kenapa? Supaya deal semua sama menterinya. Iya. Loh, itu yang terjadi, Pak. Jadi contoh, nggak usah jauh-jauh lah. PPN inilah. Oh, ditanya gini. Berarti kan nggak ada dari sana semacam guidelines. Sehingga orang ini juga ya gimana ya? Yuk udah jadi kisruh. Berarti apa? Kesan itu apa? Pertama, Presiden sudah mengatakan ini akan diginin. Nah, masih take time lagi, nggak masalah lah, ada dirinya. Tetapi itu pun tidak disosialisasikan ke bawah, coba. Jadi stagnan di atas, di elit. Makanya tadi saya pikir kalau forum itu bisa kita perkuat ya, di mana kemudian teman-teman yang di luar pemerintah bisa bergabung di situ dan punya kapasitas yang memadai, kan itu bisa semacam. Iya, dan satu lagi, Pak. Pressure group dalam arti yang baik. Iya, Pak. Ada satu lagi, Pak. Di luar pemerintah, kalau di daerah, itu nggak terlalu, karena polanya sama. Jadi kalau pemerintah pusatnya sudah bagus, mentalnya, adik-adiknya lah ini kan, sama anak-anaknya, disekolahkan, disamakan dengan dia, udah, Pak. Dengan sendirinya. Swasta-swasta itu akan ikut juga. Karena biasanya kan gini, swasta itu bisa meremehkan dia ketika dia melihat, ya kita ini kurang peduli. Nah, dia mulai main macam-macam lah. Main uang. Dan anehnya saya lihat, ada orang yang bilang sama saya, ada satu makan, Pak, saya baru kasih 3 miliar tadi. Artinya dia bangga menyogok pejabat. Tetapi dia nggak lupa, dia ketua asosiasi. Saya bilang, lu nggak boleh begitu, saya bilang. Harusnya dia ya. Kalau hanya kita di sini, antara kalian berdua boleh lah.
Tapi kalau kamu bilang begini sama aja kamu merusak masyarakat. Ya, Seakan-akan dengan uang kamu itu, bisa, semua bisa. ya, tapi itulah faktanya, Pak. Ya, ya. Tetapi yakin saya kalau Pemdanya itu ngerti dan akibat dan seterusnya nggak akan begitu dia harusnya. Kan tadi kan kita bisa diskusi kan. Dia akan nggak kalau dia ini kan bangga melanggarnya itu kan. Ya, ya. Akibatnya sama rakyat 5 tahun lagi dia kan nggak. Nah itu loh. Berarti kan ada mental di mana swasta di luar negara ini juga. Ya, yang saya katakan tadi sebenarnya swasta-swasta yang baik lah ya, bukan yang apa yang. Karena begini, saya percaya orang baik itu biasanya ngumpul sama orang baik, Pak. Oh iya, setuju, Ya, Pak. ya, Setuju. jadi yang orang nggak baik itu nggak enak dia ngumpul sama yang baik kan. Ya. Karena dia akan merasa teraliniasi, terasing. Ya. Jadi kita berharap sebenarnya melalui forum-forum seperti itu kita mendorong teman-teman luar pemerintah yang baik itu agar mau berperan gitu ya untuk. Kalau itu pasti, Pak, karena Ya. begini, Pak, mereka hidup dari sana, nggak Ya. mungkin mereka nggak berperan. Tapi maksud saya berperan ya, tapi kan salurannya tidak secara resmi dibuat gitu. Jadi dia pakai cara-cara yang Makanya dengan adanya suatu kolaborasi di internal, ya. pusat, Ya, makanya kita lewat forum itu, Pak. mereka diundang. Iya, iya. Iya. Betul. Jadi kita punya forum di nasional. Sekarang kita lagi dorong agar forum-forum di provinsi dan kabupaten kota ini hidup dan kapasitas mereka bagus. Yang pemerintah ya. Kalau perlu memang kita seperti tadi kita Harus. sekolahin. Harus, Pak, harus, Ya. Pak. Karena kalau pusat tidak menunjukkan pengorbanannya, Iya, sama dengan mendidik anak kita. iya, Kita tunjukin dulu kita bisa, baru kita kasih fasilitas sama dia. iya. Kalau dibiarkan dia omong kosong itu, Pak. Tapi udah Pak, itu sudah dalam pemikiran kita di dalam Ya, RPJMD. bagus dong, Iya. bagus. Ya. Cuman kan ya enggak mudah. Karena kan ada 500 500 kabupaten lebih. Tentu kan gini, Pak. Contoh ya. Supply paling besar perumahan di Indonesia itu kan Jawa Barat, Jawa Timur, Ya, Jawa ya, Tengah. ya. Nggak apa-apa ini dulu di. Ya. Ah. Kita perkuat yang besar-besar dulu. Nah. Termasuk juga metropolitan. Yes. Nah, nanti dikasih insentif bagi mereka untuk menyebarkan ajaran-ajaran itu. Ya. Ya, jadi dibuat semacam pohon gitu loh. Bahkan dulu waktu kebetulan saya pernah pengampu Biro Perencanaan dan Anggaran di Kementerian Daerah, kita sediakan dana, Pak. Harus Untuk lah. forum itu tapi waktu itu masih provinsi. Ya. Kita sediakan lumayan, Pak. Miliaran. Iya dong, harus untuk dong. Harus. pelatihan, Ya. pendidikan untuk kapasitas ya. Iya. Dan kita minta agar provinsi itu kemudian melatih kabupaten kota. Iya. Dan kita bantu gitu. Iya, iya. Dan memang ya tadi kita baru mau mulai lagi sekarang. Harus, Pak. Itu Harus, dulu 10 tahun yang lalu. Sekarang Harus, kita Pak. mulai lagi. Karena hanya itu yang membuat kapasitas daerah, kalau bicara efisiensi dan segala macam. Kan gini loh, Pak Jokowi kan sering ngomong, waduh, dana ditaruh, kan gitu kan. Ya, ya, Nah, ya. persoalannya itu tadi. Bagaimana bisa mendorong orang untuk mandiri ketika tidak ada fasilitas untuk mandiri itu dari pusat. Iya. Lebih ke situ, Pak. Jadi kalau dia cinta pada daerahnya, dia akan tahu bagaimana membangun rumah dan segala macam. Itu yang saya katakan kapasitas. Ya. Jadi dia tidak lagi mengharapkan daerahnya berkembang karena Jakarta. Oh, enggak. Nah, tapi Jakarta punya tanggung jawab Mendorong. membimbing dan Ya. mendorong karena itulah tugas utamanya. Ya, ya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Makanya tadi kita sebutnya kolaborasi. Ya, setuju. ya. Jadi bukan bukan pembinaan, nanti pembinasaan Bukan, lagi. Kolaborasi itu kan saya maknai sebagai bekerja bersama-sama, Pak. Iya. Bukan sama-sama bekerja. Iya dong. Kalau sama-sama bekerja kan sana bekerja, sini bekerja, belum tentu omongan kan gitu ya. Kalau bekerja bersama-sama artinya Iya, ya dengan tujuan yang sama. iya, betul. satu perahu. Satu perahu. Kalau ya. sama-sama bekerja bisa 2 perahunya, Pak. Iya. Kita meleng dia ke kiri kan. Gitu. Tadi, Pak. Jadi artinya gini, tadi saya simpulkan tanah masalah ya. Ya. Jadi ada solusinya bank tanah. ya, Pembiayaan ada alternatif wakaf. tata ruang juga kan. Tata ruang harus dijelaskan keberpihakan tata ruang terhadap perumahan. Terus adalah tadi pengembangan TOD. Iya. Ya, seperti yang Kalau di saya. metropolitan ya. Ya, untuk metropolitan. Kemarin sudah ketemu solusinya, Pak ya. Harga 40 juta pun kalau dikasih KLB 8 itu masih bisa. Oh bisa, iya.
Kan dia naik ke atas. Ya, nah 8-nya itu apakah pusat harus mengkompensasi sama Pemda? Hanya sekedar menunjukkan kolaborasi aja. Ya, ya. Masuk di dalam anggaran emang kenapa? Kan sebenarnya kalau di TOD itu kan pembangunan infrastrukturnya kan pemerintah. Ya. Iya, itu kan kewajiban pemerintah untuk bangun itu agar kemudian swasta tertarik membangun di situ. Kalau enggak kan susah juga swasta kalau harus membangun infrastruktur kan. Ya, memang. Kan infrastruktur kan barang publik, Pak. Ya, tapi kalau menurut ceritanya beliau ini di radius itu udah siap, Pak. Karena pemilihan stasiun aja itu mereka itu analisanya LRT nih, Pak. Stasiunnya pun dipilih memang yang betul-betul. Ya. Nah, Tapi memang saya melihat ketika pemerintah daerahnya nggak aktif agak sulit biasanya. oh iya. Perizinannya susah. Ya, tapi kan susah. balik lagi, Pak. Ini kan visi presiden. Ya, ya. Di sana kan visi gubernur sama. Ya, Merumahkan rakyat ya, menengah ke bawah. ya. Harusnya sama dong. Harusnya sama, Nah, Pak. begini Pak, gampang tuh untuk memitigasinya. Undang pihak ketiga, ITB, expert, atau ada swasta lagi. Ya. Jadi mereka begitu semua hubungan kita dikomunikasikan ke masyarakat. Ya, ya. Jadi ya udah. Jadi saya kira malu lah gubernurnya kalau ya. konsultan mengatakan ini pusat sudah begini-begini, tapi ternyata malu dia, Pak. Ya. Makanya kalau saya sih berpikir forum itu adalah saluran yang baik untuk membuka informasi. Oh, yang tadi itu ya? Ya. Saluran yang baik. Yang di pusat dan di daerah ya? Iya, di daerah. Kan ada pusat dan daerah. Pengalaman saya beberapa forum berhasil, Pak, mendorong pimpinan daerah untuk memprioritaskan. Karena kadang begini, Pak. Kelihatannya aja dia ngerti, padahal enggak. Iya. Dia omong itu belum tentu dia ngerti, Pak. Iya. Walaupun dia bilang iya. Tulisan disuruh baca kan. Oh, dia belum tentu dia paham gitu. Dengan mana? Melalui forum ini kita advokasi, kita kasih tahu. Advokasi, kita kasih tahu bahwa ini penting, Pak. Ini yang bisa menolong mereka itu kan rumah untuk MBR itu kan cuma pemerintah. Iya, itu dia. Yang lain kan bisa bantu doang. Iya, jadi kesimpulannya memang benar, Pak Oswar, Mas Oswar ya, bahwa keterlibatan advokasi, fungsi-fungsi advokasi di sini, orang-orang yang senior berpengalaman ini sangat penting. Penting. Ya, karena dia adalah partner pemerintah. Ya. Kalau perlu roadshow, Pak. Oh, dengan sendirinya kan. Jadi kan ada dirjen kolaborasi.